fight any longer, there's nobody around to cry out. That could happen too, because we've wiped out their leadership numerous times already. So it's if they surrender or if there is nobody around to surrender, but they're rendered useless in terms of. Televisi pemerintah Iran merilis rekaman serangan drone kamikaze yang diluncurkan untuk menghancurkan target di Israel dan pangkalan militer Amerika Serikat. Sejumlah drone Shahed 136 Iran lepas landas dari lokasi yang dirahasiakan. Angkatan Darat Republik Islam Iran telah berhasil menghancurkan pangkalan militer Amerika Serikat di Timur Tengah dan sejumlah wilayah Israel. Serangan ribuan drone berbiaya murah ini telah merepotkan pihak Amerika Serikat dan Zionis Israel. Sementara itu, Korps Garda Revolusi Islam Iran menunjukkan rudal-rudal yang diluncurkan sebagai bagian dari gelombang ke-30 operasi True Promise 4. Sebelumnya, pasukan pertahanan Israel telah gagal menghalau rudal hipersonik buatan Iran seperti Fatah II dan Hebar. Negara Islam Iran juga memiliki rudal balistik Khorramshahr yang mampu membawa pelesak seberat 1 ton. Tepat setelah serangan Israel ke Bandara Internasional Bandara Merabat di Teheran, Iran, Garda Revolusi Iran kembali melancarkan serangan balik ke Tel Aviv, ibu kota Israel. Akibatnya sejumlah bangunan rusak parah. I think that's what the calculation now is. Ledakan besar terjadi setelah sebuah rudal menerjang pusat kota Tel Aviv di Israel. Serangan rudal Iran terekam saat siaran langsung melalui televisi milik Inggris. Serangan tengah malam tersebut diluncurkan usai serangan ke kilang minyak dan bandara internasional Iran diserang oleh militer Israel. Presiding over this regime? Sure. Aaron, I just want to break in for a moment because we're looking. Sementara itu, pecahan rudal menghantam jalan di kota Givatayim, sebelah timur Tel Aviv. Serangan itu merusak beberapa bangunan setelah pertahanan udara mencegat rentetan serangan yang diluncurkan dari Iran. Polisi menutup area tersebut dan tim darurat memeriksa kerusakan di sepanjang jalan. Tidak ada korban jiwa yang dilaporkan, sementara 2.328 warga Tel Aviv telah dievakuasi sejak awal perang. Militer Iran terus melancarkan serangan udara ke sejumlah wilayah Israel di bawah kepemimpinan Mujtaba Khamenei, pemimpin baru Iran. Inilah rekaman CCTV saat serangan udara Iran menghantam lokasi konstruksi di kawasan Israel Tengah pada hari Senin. Menurut layanan ambulans, Magen David Adom, 1 orang tewas dan 3 lainnya luka-luka dalam serangan rudal balistik Iran. Ini merupakan serangan gelombang pertama di bawah kepemimpinan Mujtaba Khamenei yang baru terpilih menjadi pemimpin tertinggi Iran. Serangan rudal hipersonik Iran dilaporkan menghantam sebuah bunker di Tel Aviv, Israel. Bunker tersebut disebut-sebut sebagai salah satu tempat persembunyian para pemimpin Israel, termasuk Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Kobaran api melalap salah satu tempat persembunyian bawah tanah para petinggi Israel akibat rentetan serangan rudal Iran. Selain terbakar, bunker tersebut juga dilaporkan mengalami kerusakan parah. Bunker tersebut dilaporkan merupakan bunker terbesar di Israel yang difungsikan sebagai tempat berlindung para pejabat Israel selama konflik besar. Sejumlah saksi mata mengatakan terjadi ledakan besar yang diikuti kobaran api dan menyebar di seluruh area. Sejumlah bus dan mobil yang berada di lokasi turut ludes terbakar. Warga sekitar lokasi ledakan juga panik berusaha menyelamatkan diri. Laporan awal menyebutkan rudal-rudal Iran menembus sistem pertahanan udara Israel.
termasuk yang membidik sejumlah lokasi paling rahasia di Tel Aviv. Kekisruhan terjadi di Bandara Internasional Ben Gurion, Israel, di mana sejumlah penumpang ditolak naik pesawat oleh otoritas bandara. Penolakan terjadi lantaran otoritas bandara membatasi jumlah penumpang untuk penerbangan ke luar negeri. Saling teriak antara calon penumpang dan petugas mewarnai Bandara Ben Gurion. Protes dilayangkan penumpang usai ditolak naik pesawat akibat pembatasan jumlah penumpang dalam penerbangan ke luar negeri. Penolakan tersebut memicu kemarahan sebagian penumpang yang telah melakukan proses check-in dan bersiap melakukan perjalanan. Media Israel menyebut kebijakan pembatasan ini diterapkan oleh Kementerian Transportasi Israel sebagai bagian dari langkah pengamanan penerbangan. Dalam aturan disebutkan maskapai penerbangan tidak diperbolehkan membawa lebih dari 100 penumpang dalam setiap penerbangan ke luar negeri. Pemirsa, warga Tel Aviv panik dan gentar saat serangan udara Iran berhasil menembus pertahanan udara Iron Dome. Warga Israel ketakutan saat sirine meraung di udara. Mereka kemudian bergegas menuju tempat perlindungan bom atau bunker. Sistem pertahanan udara Israel atau Iron Dome terpantau mencegat rudal Iran di langit Tel Aviv. Namun sejumlah rudal Iran justru berhasil menembus jantung negara Zionis ini. Sejumlah orang dilaporkan tewas dan terluka, sementara itu sejumlah bangunan rusak parah. Seruan penghentian perang kembali menggema dari Paus Leo XIV. Ia mengajak rakyat untuk membuka ruang dialog untuk meredakan konflik di Timur Tengah. Le sorelle, dall'Iran e da tutto il Medio Oriente continuano a giungere notizie che destano profonda costernazione. Agli episodi di violenza e devastazione e al diffuso clima di odio e paura si aggiunge il timore che il conflitto si allarghi e altri paesi della regione, tra cui il caro Libano, possano sprofondare nuovamente nell'instabilità. Eleviamo la nostra umile preghiera al Signore perché cessi il fragore delle bombe, tacciano le armi e si apre uno spazio di dialogo nel quale si possa sentire la voce dei popoli. Pemirsa, di California, warga menghadapi kenaikan harga bensin tercuram sejak tahun 2012 seiring meningkatnya ketegangan menyusul konflik Amerika Serikat dengan Iran. Para pengemudi di Los Angeles dan California berbondong-bondong ke SPBU. Mereka rela mengantri berjam-jam untuk mencari SPBU yang menjual bensin lebih murah akibat kenaikan harga BBM yang tinggi mencapai $7 per liter. Di beberapa SPBU stok bensin bahkan kosong. Lonjakan harga terkait dengan gangguan di Selat Hormuz serta penutupan kilang dan biaya regulasi di Amerika. Pemirsa, lonjakan harga minyak dunia tak terbendung di tengah memanasnya konflik Amerika Serikat, Israel, dan Iran. Iran bahkan memperingatkan jika perang terus berlanjut, harga minyak bisa tembus $200 Amerika Serikat. Juru bicara Markas Besar Pusat Khatam Al-Anbiya, Ebrahim Zolghafari, mengeluarkan peringatan pada Amerika Serikat dan Israel bahwa kelanjutan perang akan mendorong harga minyak di atas $200 Amerika Serikat. Zolghafari menegaskan, jika Anda dapat menolerir harga minyak di atas $200 per barel, silakan lanjutkan permainan ini.
Sebelum perang pecah pada 28 Februari lalu, harga minyak berada di kisaran $70 per barel. Namun sejak konflik dimulai, harga melonjak hingga $120 per barel. Lonjakan dipicu ditutupnya Selat Hormuz, jalur vital yang dilalui sekitar 20% pasokan minyak dan gas alam cair dunia setiap harinya. آمریکای جنایت پیشه و رژیم درمانده صهیونیستی با توجه به اینکه از آغاز تهاجم به ایران اسلامی دستاوردی جز کشتن کودکان بیگناه و معصوم و زنان و مردان بیدفاع و غیر نظامی نداشتند، علیرغم ادعاهای واهی و ریاکارانه و ژست جانبداری و دفاع از مردم ایران علاوه بر کشتن غیر نظامیان و به خاک و خون کشیدن آنان، پا را فراتر از این گذاشته تا جایی که در تهاجم‌های وحشیانه بی حد و مرز جدید خود بخشایی از زیرساخت‌های سوخت، انرژی و مراکز خدمترسانی متعلق به مردم را آماج هجوم وحشیانه خود قرار دادند. نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با عنایت جدی نسبت به منافع مردم مسلمان مستقر در کشورهای منطقه با وجود اشراف اطلاعاتی، توانمندی هجومی و شناسایی تمامی زیرساخت‌های سوخت، انرژی و خدمات عمومی در منطقه تاکنون از هر گونه اقدام مشابه خودداری نمودند. از دولت‌های کشورهای اسلامی انتظار می‌رود هرچه سریعتر آمریکای جنایتکار و رژیم وحشی صهیونیستی را از چنین اقدامات بزدلانه ضد بشری برحذر دارند تا شعله‌های آتش و جنگ بیش از این گسترش نیابد. در غیر این صورت اقدامات مشابهی در منطقه صورت خواهد گرفت و اگر تحمل نفت بیش از بشکه‌ای $200 را دارید این بازی را ادامه دهید. Zulkifli juga mengklaim bahwa Amerika Serikat dan Israel menargetkan bagian dari infrastruktur bahan bakar energi dan pusat layanan milik rakyat dalam serangan mereka. Menurutnya, sejauh ini pasukan Iran telah menahan diri dari tindakan serupa. Sementara itu, sejumlah negara Teluk, Kuwait, Bahrain, Arab Saudi, Qatar, dan Uni Emirat Arab melaporkan bahwa fasilitas sipil termasuk beberapa instalasi energi mereka terkena serangan rudal Iran. Presiden Rusia Vladimir Putin menyebut produksi minyak yang dikirim melalui Selat Hormuz akan berhenti dalam 30 hari ke depan di tengah berlangsungnya perang di Iran. Putin juga menyebut upaya untuk mencari rute alternatif sangat tidak realistis, di mana sepertiga total ekspor minyak dunia yang diangkut lewat laut melewati perairan yang menjadi kedaulatan Iran tersebut. В прошлом году через Ормузский пролив прошло около трети мирового морского экспорта нефти, а это порядка 14 миллионов баррелей в сутки. Из них около 80% направлялись в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Сейчас этот маршрут фактически закрыт. Добыча нефти, которая завязана на использование пролива, рискует полностью остановиться уже в ближайшие месяцы. Она уже начала сокращаться. Хранилища в регионе заполняются нефтью, которую никак не вывести. Или очень сложно вывести, или очень дорого вывозить. Очевидно, что полное переключение поставок ближневосточной нефти без использования Ормузского пролива сейчас, во всяком случае сейчас, нереально. Serangan Amerika Serikat Israel ke Iran memasuki pekan kedua. Dengan terpilihnya pemimpin tertinggi baru Iran dan rencana Amerika membuka opsi serangan darat ke Iran, perang akan memasuki babak baru. Melewati pekan pertama serangan Amerika Serikat Israel ke Iran, perang diperkirakan akan memasuki babak baru. Di sisi Iran, fase kedua perang diwarnai dengan terpilihnya Mojtaba Khamenei, putra mantan pemimpin tertinggi Iran almarhum Ayatollah Ali Khamenei, untuk mengisi posisi sang ayah. Dengan usia yang jauh lebih muda, Mojtaba diprediksi akan memimpin Iran lebih kuat dalam menghadapi agresi Amerika dan Israel ke depannya. Selain itu, Iran juga menegaskan telah menghabiskan stok rudal lamanya dalam melakukan serangan balasan terhadap Amerika Israel sejak perang dimulai.
Artinya, saat ini Iran siap mengerahkan alutsista terbarunya, termasuk rudal-rudal canggihnya. Pertama, rudal Fatah 1 dan 2 merupakan rudal hypersonik yang bergerak dengan 15 kali kecepatan suara. Rudal ini mampu menembus sistem pertahanan udara dan memiliki jarak tempuh hingga 2.000 km. Lalu ada Haibar Sheikan, berbahan bakar minyak. Rudal ini mampu membawa 600 kg hulu ledak, menembus sistem pertahanan udara dan memiliki jarak tempuh hampir 1.500 km. Ketiga, Khorramshahr 4, berbahan bakar hypergolik. Khorramshahr mampu membawa 1,5 ton hulu ledak, menghancurkan bunker dan memiliki jarak tempuh hingga 2.000 km. Kemudian rudal Almas, berbeda dengan ketiga lainnya, Almas merupakan rudal strategik yang mampu menghancurkan tank lapis baja dan beroperasi dalam kegelapan serta asap pekat. Yang terakhir, rudal Sejil. Alutsista terkini Iran ini mampu membawa 1 ton hulu ledak dan jarak tempuh lebih jauh, hingga daratan Eropa. Bahkan rudal ini diprediksi berpotensi mengangkut hulu ledak nuklir jika Iran telah memilikinya. Sementara itu, meski belum ada pembicaraan, Presiden Amerika Serikat Donald Trump membuka opsi untuk mengirimkan pasukan dan memulai serangan darat ke Iran. Trump menyatakan telah mempersiapkan militer Amerika Serikat untuk menghadapi perang yang diperkirakan akan berlangsung 4 hingga 6 pekan. Presiden Prabowo yakin Indonesia siap menghadapi segala dampak yang ditimbulkan akibat perang yang terjadi di Timur Tengah. Menurutnya, Indonesia merupakan bangsa kuat dan memiliki militer yang kuat. Kita menghadapi kesulitan dengan sikap kita ingin mengatasi kesulitan. Kita harus berani mengatasi kesulitan. Kita tidak menutupi kesulitan. Kita tidak pura-pura tidak ada kesulitan. Akibat perang di Timur Tengah, kita harus siap menghadapi kesulitan. Tapi sekali lagi, kita bersyukur bahwa sebenarnya bangsa Indonesia punya kekuatan. Kita punya kekuatan yang besar. Tapi juga saya harus jujur kepada seluruh rakyat. Dan saya juga akan memberi suatu taklimat kepada seluruh bangsa Indonesia dalam waktu dekat. Dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan bahwa kekuatan kita, kekayaan kita yang luar biasa, sesungguhnya harus lebih baik lagi kita kelola, lebih baik lagi kita kendalikan. Untuk itu, saya tegaskan kembali lagi bahwa kita harus memerangi korupsi di setiap tingkat. Korupsi, penyalahgunaan wewenang, penipuan, kolusi dengan pengusaha-pengusaha nakal, ini yang mengakibatkan kebocoran negara. Ini yang mengakibatkan kekayaan kita banyak yang hilang. Kekayaan yang bisa kita gunakan untuk menghadapi bencana apapun. Saudara-saudara, seluruh dunia sedang mengalami goncangan. Seluruh dunia. Akibat perang di Timur Tengah, kita terus terang saja harus siap menghadapi kesulitan. Tetapi hari ini saya merasa bangga bahwa kita sekali lagi negara Kesatuan Republik Indonesia, di mana Tentara Nasional Indonesia adalah salah satu pilar utama, telah membuktikan kepada seluruh rakyat bahwa Tentara Nasional Indonesia adalah tentara rakyat.
Pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan perang melawan Iran kemungkinan hanya akan berakhir jika Teheran tidak lagi memiliki militer atau kepemimpinan yang tersisa. Trump bahkan menegaskan saat ini tidak tertarik untuk melakukan negosiasi dengan Iran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada akhir pekan lalu menyatakan perang melawan Iran kemungkinan akan hanya berakhir jika negara tersebut tidak lagi memiliki militer yang berfungsi atau kepemimpinan yang tersisa. Berbicara kepada wartawan di atas pesawat kepresidenan Air Force One, Trump mengatakan saat ini tidak tertarik melakukan negosiasi dengan Iran. Ia bahkan menyebut kampanye serangan udara yang berlangsung dapat membuat perundingan menjadi tidak relevan apabila seluruh calon pemimpin Iran terbunuh dan militernya dihancurkan. Unconditional, not conditional. I said unconditional. It's where they cry uncle or when they can't fight any longer, there's nobody around to cry uncle. That could happen too, because we've wiped out their leadership numerous times already. So it's if they surrender or if there is nobody around to surrender, but they're rendered useless in terms of military. Pernyataan Trump tersebut disampaikan ketika konflik antara Israel dan Iran memasuki pekan kedua dengan kedua pihak saling melancarkan serangan di kawasan Timur Tengah. Sebelumnya, Presiden Iran, Masoud Pezeshkian, menyampaikan permintaan maaf kepada negara-negara tetangga yang terdampak serangan Iran dalam upaya meredakan ketegangan di kawasan Teluk. Namun, Pezeshkian menolak tuntutan Trump agar Iran menyerah tanpa syarat. Ia mengatakan Dewan Kepemimpinan Sementara Iran telah sepakat untuk menghentikan serangan terhadap negara-negara sekitar, kecuali jika serangan terhadap Iran berasal dari wilayah mereka. Namun demikian, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan perang melawan Iran akan segera berakhir. Meski demikian, Trump tidak memastikan perang akan berakhir dalam waktu dekat. We know where they all are. We're knocking them out very quickly. We're ahead of our initial timeline by a lot. I would say that we probably would not have thought after a month we'd be here. In addition to the fact that we've taken out the leadership twice and maybe 3 times. Thank you, Mr. President. On Iran, you called it an excursion. You said it would be over soon. Are you thinking this week it will be over? No, Are you talking but soon. about days? I think soon. Okay, and with respect Very to... soon. Look, everything they have is gone, including their leadership. In fact, there are 2 levels of leadership, and even actually, as it turns out, more than that. But 2 levels of leadership are gone. Most people have never even heard about the leaders that they're talking about. So it's obviously been very, very powerful, very effective. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mendadak mengatakan bahwa perang sudah hampir selesai di tengah kawasan Iran dan Jazirah Arab yang tengah membara. Sementara itu, harga minyak turun di bawah $100 Amerika Serikat per barrel setelah pernyataan tersebut. Namun, apakah pernyataan tersebut hanya untuk cool down prices atau memang perang di Iran sudah ada pemenangnya? Kita akan membahasnya lebih lanjut bersama Marsikal Pertama TNI Purnawirawan Agung Sasongko Jati atau yang lebih dikenal dengan nama Pak Syarki, pakar strategi PPAU, alumni US Air War College dan mantan penerbang F-16 TNI Angkatan Udara. Selamat sore Pak Syarki. Selamat sore. Pak Syarki, kan Trump mengatakan bahwa Iran sudah tidak punya lagi armada tempurnya, drone-nya hancur dan komunikasi juga sudah padam. Menurut Anda Pak Syarki, apakah Trump sudah mencapai tujuan utamanya di Iran atau hanya sekedar untuk menurunkan harga minyak saja ini? Pertama, tujuan utamanya apa? Jadi sebetulnya kan sering dideklar bahwa kepentingan nasional Amerika mengharuskan mereka membuat serangan ini. Tujuan utama yang sering dideklar adalah 1, menggulingkan rezim, 2, membuat rakyatnya berontak menghadapi pemerintahnya, kemudian garda revolusi menjadi lumpuh, kemudian tidak berfungsinya lagi rudal balistiknya, alat serangnya, dan juga proksinya akan menjadi tidak ada support dari Iran, serta yang penting adalah tidak mampu membuat bom nuklir, ya, uraniumnya akan kemampuannya dikurangi minimal ataupun diadakan. Itu tujuannya. Yeah. Namun untuk mencapai tujuan itu ada disebut dengan caranya adalah dengan pelaksanaan perancangan, namanya operasi Epic Fury, operasi udara gabungan antara Amerika dengan Israel dan juga
antara Angkatan Udara dan Angkatan Laut menggunakan kekuatan udara air power untuk menghancurkan sasaran. Dan itu menurut saya sangat sukses. Oke. Masalahnya kesuksesan ini tidak mencapai tujuan utamanya. Jadi namanya tactical, ya, operational tactical output-nya sukses. Tapi masalahnya strategic goal atau strategic outcome-nya tidak tercapai. Nah, kalau Trump bersedia menurunkan levelnya hanya menghitung sukses di bidang menghancurkan berapa gedung terhancurkan, berapa banyak peralatan yang dihancurkan, berapa banyak orang yang dibunuh ataupun ditiadakan, itu sukses. Tetapi kalau dia mengacu pada tujuan strategisnya, itu tidak tercapai, sama sekali tidak sukses. Nah, kelihatannya Donald Trump ini mungkin setelah berpikir bahwa kalau dilanjutkan akan jadi makin masalah atau problem timbul dan sekarang Amerika malah justru lebih rugi, dan kalau diteruskan makin rugi lagi, mungkin beliau menurunkan levelnya, ya cukup kesuksesan operasi dan taktikal, level operasi taktikal, meskipun tujuan strategiknya belum tercapai. Itu yang pertama. Yang kedua adalah terkait dengan apakah ini untuk harga minyak, jelas. Itu adalah bagian dari kerugian Amerika. Satu, secara diplomasi mereka rontok, secara informasional mereka malah tidak kelihatan menang, dan secara militeri juga babak belur di Timur Tengah kan. Dan secara ekonomi itu yang paling berat yang dirasakan tidak hanya oleh Amerika, tapi oleh sekutu-sekutunya dan dunia, dan itu akan bermasalah. Di Amerika langsung harga naik. Nah, jadi kedua faktor ini yang bukan karena pilihan, tapi dua-duanya. Pertama, dia memang tidak sampai tujuannya, makin ke depan makin rugi, dan memang secara ekonomi ada tekanan daripada harga minyak. Oke, berarti Pak, secara operasi faktanya Amerika menang, tetapi main goal-nya justru tidak tercapai ya. Nah, kalau dilihat itu seberapa besar sebenarnya kerusakan kemampuan militer Iran sejauh ini memang ya Pak? Hati-hati, bukan menang. Karena betul Iran babak belur ya, banyak bidang nih. Tetapi di sisi lain itu Israel itu juga babak belur juga. Banyak target-target pentingnya juga dihancurkan. Kemudian bayangkan 27 pangkalan darat, laut, udara Amerika di Timur Tengah, hampir semuanya sudah tidak bisa digunakan lagi, harus dibangun ulang. Itu juga bisa diklaim menang, cuman menangnya di level berbeda. Kalau Iran menang menggunakan missile superiority, kalau Amerika menggunakan air superiority. Jadi kedua-duanya bisa mengklaim kemenangan. Jadi Amerika tidak bisa mengklaim sendiri. Tetapi yang jelas secara strategik Iran lebih unggul dari Amerika karena Iran mencapai tujuannya membuat Amerika menjadi gagal, dan Amerika tidak mencapai tujuannya dan dia gagal mencapai tujuan strategisnya. Jadi itu cara membacanya seperti itu. Baik Pak Syarki. Nah, kalau melihat intensitas serangan antara Amerika, Israel, dan Iran yang kalau hingga sekarang masih berlangsung, ini apa realistis perang dihentikan dalam waktu dekat? Sementara sebelumnya Trump juga mengatakan memang hampir selesai tapi tidak dalam waktu dekat. Ini sebenarnya kira-kira seperti apa Pak? Itu kan adalah pesan yang disampaikan dengan sinyal ganda. Karena memang perangnya itu kan tidak hanya perang fisik ya. Dari dulu sudah dimulai perang ekonomi, sanksi ekonomi, diplomasi, sanksi diplomasi dalam embargo, dan secara informasional memang propaganda Iran. Mungkin perang fisiknya berhenti, tapi tetap Iran akan ditekan, akan kena sanksi, akan itu. Mungkin itu artinya, karena perang itu skalanya bukan hanya perang fisik. Perang itu adalah dimensinya ada 4. Dalam pelajaran di Amerika itu dimensinya 4, yaitu dimensi diplomasi, informasional, militer, dan ekonomi. Itu yang mungkin diteruskan. Tetapi saya kira adalah memang pilihan bagi Trump adalah stop. Karena sama seperti waktu dia melawan Houthi, pada saat setelah 2 bulan ternyata Houthi-nya tidak hancur-hancur juga, tetap masih bertahan untuk menyerang. Akhirnya pilihannya Houthi sudah menyerah, sepakat, tidak akan ganggu Amerika, dan selesai gitu aja. Memang Donald Trump seperti itu. Lalu berarti bisa dikatakan pernyataan Trump itu lebih bersifat strategi komunikasi politik, bukan benar-benar mencerminkan kondisi yang menguntungkan untuk Amerika dong sekarang? Trump itu pedagang, dia strategi komunikasi businessman, hitung untung ruginya. Ternyata kali ini dia perjudiannya, gamblingnya salah. Dia pikir dengan sama seperti orang lain yang bukan tentara ya. Mungkin Trump berpikir dengan kekuatan ini dia berhasil, dia udah praktekkan di Venezuela dengan berhasil dengan situasi itu. Tapi begitu ke Iran,
ternyata data intelijen yang diberikan padanya dengan segala pertimbangan dia milih pertimbangan untuk menyerang, sesuatu yang sebetulnya tidak pas. Karena ini loh, kan mereka sebetulnya diplomatis sudah hampir goal tuh kesepakatan mengenai nuklirnya Iran. Tapi masalahnya itu goal semua optimis baru diserang. Itu sesuatu yang tidak layak dalam dunia diplomasi dan berhubungan antar negara. Nah itu yang menjadi masalah, karena serangan seperti ini kalau di zaman Perang Dunia Kedua itu adalah kejahatan perang, ini melanggar. Di Amerika sepenuhnya melanggar aturan regulasi atau international law mengenai bagaimana tata cara melaksanakan perang. Nah, sudah lemah seperti itu, perangnya juga tidak berhasil menang seperti yang keinginannya tercapai, tujuan strategisnya nggak tercapai. Nah, ini cuma tercapai tujuan taktikal dan operasional. Di sisi lain, Iran juga taktikal operasionalnya tercapai juga dalam menyerangnya, meskipun bertahannya tidak. Artinya juga sama di pihak Amerika dan Israel, juga dia gagal untuk bertahan dari serangan rudal Iran pada saat stok rudal pertahanan udara menipis. Sekarang seperti kemarin malam itu bulan-bulanan itu di Israel itu hujan daripada rudal menyerang sasaran-sasaran strategis di Tel Aviv. Itu yang terjadi saat ini. Baik, Pak Syarki dan juga pemirsa, pekan pertama serangan Amerika Serikat dan Israel ke Iran ini menelan biaya luar biasa. Bahkan penelitian menyebut perang menghabiskan biaya hingga 3,7 miliar dolar di 100 jam pertama. Mari kita simak bersama. Serangan Amerika Serikat dan Israel ke Iran tak hanya merenggut korban jiwa dari kedua kubu bertikai, namun juga menelan biaya tak sedikit. Dalam serangan militer yang diberi nama Operasi Epic Fury, Amerika Serikat telah menghabiskan miliaran dolar dalam 4 hari saja. Lembaga think tank Center for Strategic and International Studies CSIS menghitung total biaya yang dihabiskan dalam 100 jam pertama serangan mencapai 3,7 miliar dolar atau setara dengan 63 triliun rupiah. Biaya tersebut digunakan untuk 3 kategori, yakni operasional, penggantian munisi, serta perbaikan infrastruktur. Biaya perang fantastis bukan sekali ini dikeluarkan Amerika. Selain Perang Dunia Kedua di mana Amerika menghabiskan biaya 4 triliun dolar dan mengorbankan 20.000 prajuritnya. Tercatat 3 perang lainnya menjadi yang termahal yang pernah dibayar Amerika. Perang Vietnam yang berlangsung 8 tahun menewaskan 58.000 jiwa tentara Amerika. Dengan mengirimkan 500.000 lebih tentara, Amerika menghabiskan biaya 800 miliar hingga 1 triliun dolar. Lalu Perang Afghanistan yang berlangsung 20 tahun menjadi perang terlama yang dijalani Amerika. Dengan mengirimkan 100.000 personil, 2.400 orang diantaranya pulang tinggal nama. Perang ini menghabiskan biaya 2,3 triliun dolar. Sementara itu, dalam Perang Irak yang berlangsung hampir 1 dekade, Amerika kehilangan 4.400 personilnya. Dalam perang ini, Amerika mengeluarkan biaya lebih dari 1 triliun dolar. Dalam menghadapi Iran, sejauh ini Amerika Serikat mempersiapkan diri untuk menghadapi perang selama 4 hingga 6 minggu. Ya Pak, apa perang ini hanya untuk memperlancar bisnis alutsista tempur yang rata-rata dikuasai oleh Amerika, China, dan Rusia atau bagaimana nih Pak sebenarnya? Memang ada kelompok orang di Washington sana yang pertama membela kepentingannya Israel. Tapi sesungguhnya kan memang Israel statusnya selama hampir 40 tahun terakhir kan memang dikondisikan dalam kondisi terancam oleh negara-negara sekelilingnya. Kondisi terancam negara sekelilingnya itu membuat mereka membuat dia harus bersiap untuk menyiapkan. Dan karena Israel menyiapkan senjata canggih, maka negara-negara tetangganya juga menyiapkan beli dari Amerika. Dan kalaupun sampai semua menggunakan senjatanya, nanti belinya dari Amerika juga. Pada akhirnya mau menang atau kalah, pada akhirnya semua akan memperbaiki senjatanya, membeli senjatanya, dan artinya beli ke Amerika. Memang politik di Amerika itu sangat tergantung atau sangat berkaitan atau berkelidan dengan military industrial complex atau kompleks industri militer yang memang mendapatkan keuntungan besar dengan adanya kegiatan perang ini. Jadi mereka mensuplai senjata, mensuplai ini bukan saja ke Amerika tapi negara-negara tetangga. Dan kalau persekutuan atau bantuan Amerika ke luar negeri itu juga dibayar dengan orang-orang itu harus beli
senjata, dan mungkin bayaran dengan kredit, dengan apapun itu membantu ekonomi Amerika, khususnya karena perusahaan senjata biasanya mempunyai cabang-cabang ataupun divisi-divisi yang mensuplai dari banyak kontraktor-kontraktor kecil. Jadi memang itu adalah kayak industri yang mensukung banyak negara bagian memiliki bagian dari industri senjata ini, baik yang pesawat terbang, baik yang kapal, baik yang senjata macam-macam lah, yang itu memang betul dugaan dari Mbak bahwa memang ada kaitannya dengan industri senjata. Baik, berarti ini benar-benar pure bisnis ya Pak? Ya, bisnis dengan mengambil duit dari negara, kan pada akhirnya Amerika mengeluarkan uang yang membayar pajak ataupun berupa utang, dan utangnya nanti dibayar entah bagaimana. Ya memang kan bisnisnya terkaitan. Jadi memang secara negara hegemonik seperti Amerika, dia mengambil keuntungan sebesar-besarnya dengan tekanannya sehingga orang ngikutin dia. Dia bisa, karena dia punya power ngatur ekonomi negara lain, ngatur tatanan yang lain, dan bisa menekan atau menginjak atau membujuk, merayu. Dia gunakan segala cara itu membuat negara lain tergantung dari dia, dan dari ketergantungan itu akan menghasilkan hubungan ekonomi yang akan menguntungkan timbal balik, tapi lebih untung Amerika kan. Jadi memang prinsipnya memang tetap keuntungan negara kapitalis kan seperti itu, kapitalis liberal. Itu memang kan demokrasi liberal itu kan menjanjikan semua bisa bahagia kalau mereka semua bisa memproduksi, bisa saling jual beli, dan kebebasan. Dan kalau bebas memilih, bebas menjual, bebas apapun itu. Dan masalahnya ternyata kebebasan itu tidak akan bebas kalau begitu berurusan sama polisi dunianya. Itu dengan polisi dunia, kebebasan itu ya tergantung polisi dunianya merasa untung nggak. Kalau polisi dunia tidak merasa untung, itu kebebasan akan dikurangin. Kalau nggak mau manut sama dia, kebebasannya nggak ada. Artinya tidak ada kebebasan secara ini, semuanya tetap siapa yang megang power paling banyak, siapa yang megang kekuatan diplomasi paling banyak, informasi paling banyak, militer paling banyak, dan ekonomi paling banyak yang tetap menentukan apa yang boleh dan tidak boleh, atau apa yang bisa dijalankan di dunia ini. Sudah terjadi, dan itu sekarang mulai runtuh. Amerika sudah tidak punya power itu karena sudah ada kekuatan hegemonik baru juga, yaitu China dan Rusia sedang tumbuh, dan itu makanya sekarang terjadi keributan semacam ini karena memang belum balance dan menuju stabilisasi. Sebetulnya inti dari semua ini yang Amerika lakukan adalah untuk mengkonten Cina. Mengkonten itu menghambat. Karena bagaimana caranya buat Iran dalam kendalinya, dengan Iran dikendalikan, maka Cina tergantung pada pengendalian ini. Karena tidak mau akan bersaing, yang ingin adalah Amerika tetap nomor satu, tidak boleh Cina melewati. Untuk tidak bisa melewati, maka siapapun yang menguntungkan Cina harus dikendalikan, sehingga dipastikan Cina tidak akan pernah lebih unggul dari Amerika. Itu tujuan utamanya, strategi utamanya. Nah, Pak Syarki, apakah ini bagian dari strategi pengendalian dampak ekonomi akibat perang seperti sebelumnya kan pernah ada pidato Trump, ia sempat mengamankan minyak Venezuela dengan menculik Maduro. Apakah ini bagian dari strategi pengendalian dampak ekonomi akibat perang juga? Sebetulnya minyak Venezuela itu tidak terlalu menguntungkan Amerika, karena Amerika sendiri adalah produsen minyak terbesar di dunia. Dia punya ladang minyak banyak, cadangan minyaknya sangat banyak. Tapi Venezuela ini masalahnya adalah satu negara yang memang tidak secara diplomasi, secara politik tidak mau nurut di Amerika. Negara kiri ya, negara kiri, negara sosialis kiri yang nggak mau blok Amerika. Dulu blok Amerika, tapi sekarang saya nggak mau dengan Amerika, kamu menipu saya atau macam-macam lah. Nah, Venezuela ini ingin kemarin menganeksasi, menasionalisasi ladang-ladang minyaknya yang dulu Amerika. Itu yang buat marah ya. Tapi yang penting lagi adalah Venezuela ini adalah punya potensi untuk membantu Cina. Jadi banyak ekspor dari Venezuela, dia diembargo oleh Amerika. Diembargo banyak hal yang sanggup untuk membeli dari negara diembargo itu hanya negara adidaya lain, China dan Rusia. Dan Rusia punya banyak minyak, dia nggak perlu, tetapi China perlu. Maka sebagian besar dari ekonomi Venezuela ini berdasarkan bisa dibeli atau menjual ke Cina. Jadi ciri-ciri negara adikuasa adalah negara yang tidak tergantung negara lain, sehingga kalaupun negara lain saling embargo, memberi sanksi kepada negara ini, mereka agak kebal. Nah, Cina agak kebal, sehingga dia beli saja, dia nggak takut sama sanksi dari Amerika. Tetapi sanksi Amerika berlaku untuk negara lain yang total tergantung dari Amerika. Tapi kalau Cina nggak terlalu tergantung, karena sama kuatnya kan, Amerika tergantung di Cina, Cina juga tergantung, tapi karena kedudukannya, powernya cukup kuat, Cina tenang saja dia beli dari Venezuela, dia beli dari Iran. Nah, ini yang
tidak dikendaki Amerika karena energi adalah jantung daripada kemajuan ekonomi Cina, dan energi itu dihasilkan oleh minyak, energi untuk mobil, motor, dan banyak hal lain, dan bahan industri lain. Nah, Pak Syarki, untuk Indonesia sebagai negara yang bergantung pada stabilitas energi global, ini harusnya bagaimana pemerintah membaca dinamika ini? Berarti Indonesia harus memperkuat ketahanan energinya. Kita bisa convert ke energi hijau untuk sebagian besar yang tidak kita bisa hijau dari energi solar, dari matahari, dari angin, dari ombak, atau dari terbarukan, dari bahan bakar dari tanaman ya. Tapi di sisi lain kan kita tidak bisa lepas itu ya, kita harus membuat juga, mungkin kita masuk ke energi nuklir juga ya, biar lebih murah, lebih bersih kan, nuklir itu bersih. Dan juga kita harus menyiapkan, memiliki kilang minyak sendiri yang cukup ini, dan kita mungkin memaksimalkan produksi kita sendiri. Sehingga kita tidak tergantung dari luar. Dan yang paling penting kita sadar, kita harus punya cadangan minyak cukup banyak. Jangan hanya 21 hari, tapi ada negara lain yang bisa 1000 hari, ada yang 500 hari, yang minimal kita cadangan minyaknya setahun lah. Dan itu saya kira negara kita punya uang untuk itu. Dan kita tahu juga nggak bayar kontan ya, kita bisa mengangsur untuk pinjaman lunak untuk membuat cadangan minyak, kemudian kilang minyak. Itu harus segera prioritas. Jangan sampai kita ulangi lagi, seperti sekarang kita terkaget-kaget saat ada konflik seperti ini, Hormuz tertutup, kita cuma punya 20 hari. Itu nggak ada alasan itu. Setelah ini, berikutnya kita tidak bisa ada alasan lagi bahwa kita tidak siap. Kita harus siap, itu pilihan kita. Oke, lalu ke depannya kira-kira kita bisa bernasib sama dengan Iran atau bagaimana? Kalau dengan pembangkit listrik nuklir ini atau bagaimana, Pak? Tidak, pembangkit listrik nuklir itu kan tidak berarti kita mengolah nuklirnya ya. Kita bisa buat kan itu bahan bakarnya, namanya energy fuel-nya. Merupakan uranium yang diperkaya. Itu kalau untuk pembangkit listrik yang sipil itu dia tidak sampai 60% untuk weapon grade, itu banyak. Kita bisa beli dari Rusia, kita bisa bikin sendiri, kita bisa beli dari Rusia, bisa beli dari Iran, bisa beli dari Amerika. Tapi kebanyakan sekarang supplier daripada bahan baku nuklir dari Rusia. Orang Amerika, orang Eropa belinya dari Rusia. Orang Cina beli dari Rusia. Mereka lebih efektif, efisien untuk menjual. Jadi kita tinggal beli bahan bakarnya, kita pakai masuk di reaktor kita, nanti setelah beberapa waktu nanti ada limbahnya, residunya setelah digunakan untuk memanaskan air boiling untuk reaktor uap nuklir ya, itu nanti habis itu kita bisa, saya kira itu nggak masalah. Energi nuklir itu energi yang sehat, maksudnya aman, limbah radioaktifnya bisa kita buang atau simpan dengan cara yang aman bisa. Itu adalah cara untuk ke depan. Baik. Pak Syarki, terakhir, jika perang benar-benar akan berhenti ini, apakah kemungkinan akan muncul kesepakatan baru terkait dengan program nuklir Iran? Dan menurut Pak Syarki ini kira-kira realistisnya berapa lama perang ini benar-benar bisa berakhir? Perang ini pilihannya akan segera berakhir atau berlarut-larut. Kemungkinan kalau Trump dengan habitnya seperti itu tiba-tiba menghentikan perangnya dan hitungannya sudah seperti ini, mungkin segera berakhir, tetap melanjutkan pilihannya, tetap melanjutkan menekan Iran, atau justru malah berbalik, Iran menjadi pilihannya. Karena ternyata Iran bisa cocok menjadi anjing menjaga Timur Tengah yang baik. Mungkin damai, tidak hubungan. Ingat, zaman tahun 73, saat perang Vietnam sedang ribut-ribut-ributnya, Amerika bisa-bisanya menjalin kesepakatan dengan Cina untuk Cina bergabung di World Trade Organization. Yang terjadi adalah ekonomi sosialis antara Cina dan Uni Soviet yang itu jadi rontok atau mulai turun perlahan-lahan gara-gara Cina berhasil dimasukkan ke dalam blok kapitalis untuk bisnisnya meskipun dia tetap komunis. Ini demi kepentingan. Amerika kepentingannya apa? Kalau dia penting berteman baik dengan Iran atau berhubungan tidak teman baik tapi bisnis, itu bisa terjadi apa saja. Kita tidak tahu, tapi saya kira sebaiknya segera dihentikan karena tidak ada yang untung. Ini bukan kepentingan Amerika Serikat, ini kepentingan Israel. Baik Pak Syarki, terima kasih pengamat militer Marsma TNI Purnawirawan Agung Sasongkojati atau Pak Syarki atas waktunya bersama kami di Sindo Sore. Sehat selalu Pak Syarki. Terima kasih, selamat sore. Pemirsa, pemerintah Indonesia mulai mengevakuasi warga negara Indonesia di Iran. Evakuasi dilakukan secara bertahap seiring meningkatnya eskalasi perang Iran dengan Israel dan Amerika.
Evakuasi dilakukan bertahap sambil mencermati eskalasi ketegangan di Iran. Sementara itu, jalur evakuasi selanjutnya masih akan disesuaikan dengan kondisi di lapangan dan ketentuan oleh KBRI Teheran dan Azerbaijan. KBRI Teheran juga terus menjalin komunikasi dan jangkauan pada WNI yang masih berada di wilayah Teheran. Terkait rencana evakuasi WNI di Iran, tentunya mencermati perkembangan situasi dan keamanan di Iran. Evakuasi WNI di Iran akan dimulai secara bertahap hari ini dan tahap pertama ini akan melalui Azerbaijan, tapi mungkin ini untuk jalur-jalur evakuasi ini akan dilihat sesuai kondisi real di lapangan, dan ini akan ditentukan oleh teman-teman di perwakilan kita di KBRI Tehran dan KBRI Azerbaijan. Untuk rencana evakuasi selanjutnya akan diputuskan oleh pemerintah RI setelah melalui berbagai pertimbangan keamanan yang paling update dan aspek-aspek lainnya, termasuk asesmen dari KBRI Tehran sebagai kantor perwakilan PEMRI yang memiliki kemampuan untuk memberikan asesmen yang paling lengkap. KBRI Tehran juga akan terus melakukan engagement dan outreach dengan para WNI yang masih ada di wilayah Tehran, baik WNI yang tinggal menetap di sana maupun WNI yang kebetulan sedang berada di wilayah Iran saat ini. Kembali di Sindo Sore pemirsa, Komisi Informasi Pusat mengabulkan gugatan dokumen penerbitan ijazah Jokowi yang diajukan kelompok bongkar ijazah Jokowi atau Bon Jovi terhadap UGM. UGM diwajibkan memberikan 20 dokumen yang terkait ijazah Jokowi kepada para pemohon. Kita akan masuk kepada sidang pembacaan putusan. Sidang putusan sengketa informasi ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo digelar di Komisi Informasi Pusat Jakarta. Majelis memutuskan mengabulkan gugatan Leoni Lydia, Lukas Luarso, dan Herman terhadap permintaan 20 dokumen yang terkait ijazah Jokowi. Atas putusan ini, UGM diwajibkan memberikan 20 dokumen yang diminta pemohon. Termohon memiliki pindaian dalam bentuk scan garis miring fotokopi dari dokumen yang tidak ada, gitu ya. Jadi begitu. Terima kasih. Komisi Pemberantasan Korupsi hari ini memeriksa Ketua Umum Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila, Yapto Suryo Sumarno, terkait kasus dugaan gratifikasi yang menjerat mantan Bupati Kutai Kertanegara Rita Widyasari. Kinerja PPID. Yapto tiba di gedung KPK sekitar pukul 10 pagi tadi dan selesai diperiksa pada sekitar pukul 1:30 siang. Yapto diperiksa sebagai saksi untuk mendalami peran 3 korporasi yang telah ditetapkan sebagai tersangka pada Februari 2026 lalu. Ketiga perusahaan tersebut diduga terlibat dalam pusara gratifikasi produksi batu bara di wilayah Kutai Kertanegara. Kan Bapak yang diperiksa? Tadi Bapak yang diperiksa? Iya, pemeriksaan ada apa, kenapa kan? Iya. Tadi apa aja yang di dalamnya oleh penyidik? Tadi apa aja? Tanya. Kan Bapak yang diperiksa, Pak? Kan Bapak yang diperiksa apa? Yang betul. Apa tadi apa ini? Kan saya datang buat memenuhi tanggung jawab hukum saya kan. Pemirsa, usai terjaring operasi tangkap tangan, Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Tobari tiba di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi Jakarta. Iring-iringan mobil yang membawa Muhammad Fikri dan sejumlah lainnya yang terjaring operasi tangkap tangan tiba di Gedung KPK pagi tadi. Setelah masuk area Gedung KPK, 5 mobil minibus langsung menuju basement, sehingga tidak tampak wajah orang-orang yang ditangkap. Praktik tak menangkapkan wajah para pihak terkena OTT mulai diberlakukan KPK sebagai bentuk penerapan KUHAP baru. Penyelidikan tertutup di wilayah Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, bahwa dalam rangkaian peristiwa tertangkap tangan tersebut yang dilakukan oleh tim KPK pada tanggal 9 Maret 2026, hari Senin kemarin, tim mengamankan sejumlah 13 orang
yang kemudian dilakukan pemeriksaan awal di Polres Kepahyang dan juga di Polresta Bengkulu. Dari 13 orang tersebut, selanjutnya tim membawa 11 orang diantaranya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di Jakarta, dan 11 orang tersebut saat ini sudah tiba di gedung KPK Merah Putih. Salah satunya adalah Bupati Rejang Lebong. Dalam peristiwa tertangkap tangan ini diduga terkait dengan suap proyek di lingkungan Pemkab Rejang Lebong. Sehingga dalam pemeriksaan secara intensif pagi ini tentu para pihak yang diamankan didalami terkait dengan konstruksi perkara tersebut. Kemudian dalam peristiwa tertangkap tangan ini, tim selain mengamankan sejumlah pihak juga mengamankan barang bukti, diantaranya dokumen, barang bukti elektronik, dan juga uang tunai. Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap tangan Bupati Rejang Lebong, Muhammad Fikri, bersama istrinya di kediamannya pada Senin malam. Selain keduanya, KPK juga turut mengamankan Kepala Dinas PUPR Rejang Lebong serta 2 orang pihak swasta. Dalam OTT ini, KPK menyita barang bukti sejumlah uang tunai dan ponsel yang diduga berkaitan dengan pemberian fee proyek. Selama proses penggeledahan, Bupati Rejang Lebong serta pihak-pihak lainnya diperiksa di Polresta Bengkulu dan Polres Kepahyang. Mantan PJ Gubernur Sulawesi Selatan Bahtiar Paharudin ditahan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dalam perkara dugaan korupsi pada proyek pengadaan bibit nanas di Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2024. Kelima tersangka yakni Bahtiar Paharudin, Aisan Sulaiman, Rio Erlangga, Rimawati, Mansyur, dan Ririn Rian Saputra Ainur ditahan Kejati Sulawesi Selatan setelah ditemukan 2 alat bukti yang cukup. Sebelumnya, kelima tersangka diperiksa selama 12 jam. Dalam dugaan korupsi ini, para tersangka tidak hanya menggelembungkan harga pada proyek pengadaan bibit nanas yang berstatus hibah dengan jumlah 3,5 juta bibit. Namun mereka juga melakukan realisasi proyek pengadaan tanpa mekanisme perencanaan atau tanpa proposal dan tetap melakukan tender hingga menimbulkan kerugian negara sebesar 50 miliar rupiah. Dalam perkara ini sudah ada 6 tersangka, namun 1 diantaranya, Ufan Nur Wahidah, belum ditahan karena mangkir dari pemeriksaan dengan alasan sakit. Perkara dugaan tindak pidana korupsi pada proyek pengadaan bibit nanas di Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan tahun anggaran 2024. Penetapan dan penahanan para tersangka dilakukan setelah tim penyidik telah memperoleh minimal sudah ada 2 alat bukti yang sah dan cukup yang mengindikasikan adanya perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian negara kurang lebih 50 miliar. Dan dihitung BPKP ini sebentar lagi keluar. Kita beralih ke informasi lainnya, seorang anak anggota DPRD Rembang, Jawa Tengah menjadi korban penganiayaan oleh orang tak dikenal. 3 pelaku mengeroyok hingga mengeluarkan senjata tajam. Seorang pria pengendara motor dianiaya 3 pria di Jalan Lingkar Desa Mondoteko, Rembang. Korban mengalami luka-luka akibat senjata tajam. Korban ternyata anak seorang anggota DPRD. Sebelumnya korban mendatangi para pelaku kawanan pengamen yang nongkrong di depan minimarket hendak meminta rokok. Para pelaku tersinggung karena pria ini meminta tidak dengan cara baik. Korban dilarikan ke rumah sakit akibat lukanya, sementara polisi mengejar para pelaku hingga Lamongan, Jawa Timur. 3 pria ditetapkan sebagai tersangka terancam hukuman 7 tahun penjara. Dari Rembang, Jawa Tengah, Musyafa iNews melaporkan. Lebaran kian dekat, permintaan kue kering meningkat. Varian klasik seperti kastengel, nastar, dan putri salju menjadi favorit pelanggan.
Aktivitas produksi kue kering di sejumlah rumah produksi di Kota Semarang semakin sibuk menjelang Lebaran. Permintaan kue kering tahun ini mengalami peningkatan drastis hingga 3 kali lipat dibandingkan hari biasa. Bahkan dalam sehari, pesanan bisa mencapai sekitar 1.000 toples berukuran 500 gram. Dari berbagai jenis kue kering, 3 varian klasik tetap menjadi favorit pelanggan, yakni kastengel, nastar, dan putri salju. Trio kue kering legendaris ini hampir selalu menjadi menu wajib untuk hidangan Lebaran maupun sebagai hampers. Kebutuhannya kalau sampai malam itu sampai 50 porsi. 50 pieces. Kalau untuk yang goreng-gorengan kecil lebih banyak ya, mungkin sampai 100 pieces ya. Soalnya kan sambil kerja sambil nyemil-nyemil kayak gitu. Mungkin sampai 2.000 toples. Oh jauh ya. Kalau Lebaran itu pikirannya ada sekitar segitu, belum yang hampers. Lonjakan permintaan kue kering ini diperkirakan masih akan terus meningkat hingga mendekati Hari Raya. Dari Semarang, Jawa Tengah, Andre Aprianto, iNews melaporkan. Jelang berbuka puasa, banyak warga yang memanfaatkan ngabuburit sambil berburu takjil. Dan untuk mengetahui suasana jelang berbuka di kawasan Bendungan Hilir, Jakarta Pusat, kita sudah terhubung dengan rekan Kea Dela Rosa. Selamat sore Kea, ada takjil apa saja di Ben Hill? Halo, selamat sore Raisa. Nah, di Bazar Ramadan di Ben Hill ini banyak sekali takjil dan tentunya ada banyak makanan berat. Dari mulai makanan berat, gorengan, lalu juga es manis-manisan juga banyak sekali. Namun Raisa, yang menyita perhatian saya adalah ada donat bomboloni. Di mana donat bomboloni ini merupakan donat yang berisi beragam macam fla. Ada mulai fla keju, matcha, biskop, lalu coklat, blueberry, strawberry, dan masih banyak lagi. Karena saya sudah mulai bosan nih Raisa Permisa untuk makan gorengan, untuk takjil, makanya saya mau beli donat bomboloni ini. Halo Abang, berapa nih Bang kira-kira harganya nih Bang satunya? 5.000-an Kak, satunya 5.000. Untuk rasa favoritnya apa aja nih Bang? Favoritnya ada matcha, ada biskop, karamel, duren, tiramisu, hampir semua banyak. Wah, ternyata ada matcha, duren juga ada ya Bang ya. Lalu untuk setiap harinya Abang bawa berapa pieces Bang di Bazar Ramadan ini? Sekitar 500. Kalau hari Sabtu Minggu tuh bisa 700 sampai 800. Berarti lumayan banyak ya Bang. Tadi aku udah mulai mau beli yang ini Bang, yang biskop, matcha, sama yang durian tadi. Nah pemirsa, memang ini harganya murah sekali, Rp5.000. Dan untuk potongan donatnya juga donat yang cukup kecil ya. Jadi menurut saya kecil-kecil ini memang cocok untuk jadi takjil. Yang memang favoritnya terutama nih rasa durian yang ada di layar kaca Anda. Jadi di dalamnya ada berisi fla durian, lalu juga ada tiramisu juga, lalu ada matcha dan masih banyak yang lainnya. Karena memang untuk takjil ini lebih enak menurut saya makan makanan yang manis ya dibandingkan makan yang asin. Nah, kalau saya saat ini sudah mengantongi ataupun berbelanja 3 donat bomboloni. Kalau Raisa sudah belanja takjil apa aja nih untuk buka puasa? Oh saya belum nih, kalau gitu saya nitip Kea aja ya, donat bomboloninya 1 yang matcha boleh sih. Terima kasih Kea melaporkan langsung dari Bendungan Hilir, Jakarta Pusat. Pemirsa, THR cair, warga menyerbu loket penukaran uang baru di Bank Indonesia Cirebon, Jawa Barat. Total 3,90 triliun berbagai pecahan uang disiapkan Bank Indonesia cabang Cirebon. Loket terpadu penukaran uang Bank Indonesia cabang Cirebon, Jawa Barat diserbu masyarakat pada Senin siang. Datangnya warga dalam waktu yang nyaris bersamaan membuat antrean membludak.
Tingginya minat masyarakat terhadap tukar uang baru Bank Indonesia tidak lepas dari kebutuhan uang pecahan yang nantinya dibagikan saat momen Lebaran. Warga mengaku sudah menunggu jadwal penukaran sejak adanya pengumuman resmi di situs Pintar BI. Saya tuh ngantri Pak, dapatnya hari ini. Saya cuma ngantri kedua dapatnya tanggal 11. Saya sama suami udah ngantri sih, yang satunya saya tanggal sekarang, satunya tanggal 11. Layanan penukaran uang baru ini tersedia dalam berbagai pecahan, mulai dari pecahan Rp1.000 hingga Rp50.000. Total 3,90 triliun disiapkan. Angka tersebut naik 25,8% dari tahun sebelumnya. Kalau kita total selama Ramadan itu ada 14.900 paket yang kita tukarkan selama 23 Februari sampai dengan 13 Maret 2026. Namun untuk kegiatan yang di penukaran terpadu ini, kita setiap hari akan menukarkan 1.000 paket selama 4 hari. Total kita menyediakan 3,89 triliun. Tradisi menukar uang lama dengan uang baru tersebut masih sangat kuat di masyarakat tanah air menjelang Hari Raya Idul Fitri. Uang pecahan kecil dianggap simbol berbagi rezeki dan kebahagiaan saat silaturahmi di Hari Raya Idul Fitri. Dari Cirebon, Jawa Barat, Mahardika, iNews melaporkan. Pemirsa, saya akan ajak Anda untuk mengetahui bagaimana situasi Ramadan di kota Bishkek, Kirgistan. Dan kita sudah terhubung dengan mahasiswa di Kirgistan, Achal Fatoni. Selamat sore, Mas Achal. Selamat sore, Kak. Mas Achal nih, saya manggilnya Mas Achal aja ya, berarti apa Mas Fatoni nih, enak ya? Oke, Mas, bagaimana sih suasana Ramadan di kota Anda nih di Bishkek ya berarti ya? Bener Kak, bener. Jadi kurang lebih di Bishkek itu Ramadan disambut meriah ya sama teman-teman orang-orang Kirgistan, terlebih lagi yang Muslim yang merayakan. Di sini perbedaannya mungkin ada di dekorasi sih Kak. Jadi setiap rumah itu mereka menyediakan dekorasi khusus untuk Ramadan gitu, karena mereka percaya dengan mereka membuat dekorasi yang seindah mungkin gitu di rumahnya, itu Nabi bisa masuk ke dalam rumahnya untuk memberikan anugerah gitu sih kalau dalam masa mereka Kak. Jadi mungkin yang membuat Ramadan lebih feel-nya tuh beda ya di Kirgistan tuh karena di setiap rumah di sudut-sudutnya tuh dihiasi perhiasan-perhiasan dari Ramadan gitu. Juga di kota Bishkeknya sendiri juga karena mayoritas di Kirgistan itu Muslim ya. Jadi mereka juga merayakan Ramadan dengan cara bagi-bagi takjil, cuman takjilnya kurang bervariasi nih seperti di Indonesia. Itu yang membuat kami ini kangen berburu takjil di Indonesia. Karena takjil di Kirgistan tuh mostly sekedar cuma kurma dan juga air putih gitu aja sih Kak, untuk membatalkan puasa. Gitu. Jadi di sini kami juga berkomitmen untuk membagi-bagi takjil sendiri nih, bukan cuma orang lokalnya aja tapi juga mahasiswa-mahasiswa Indonesia di Kirgistan. Nah berarti kalau mahasiswa di sana selain berbagi takjil, apakah ada buka bersama juga atau bagaimana nih, ada kegiatan apa lagi nih Mas? Nah benar sekali Kak, karena mahasiswa di Kirgistan dan juga warga negara di Indonesia di Kirgistan tuh belum terlalu banyak ya, jadi masih solid banget, itu sih yang plusnya. Jadi kekeluargaannya masih kental banget, jadi sering banget tuh kita diundang sama warga negara Indonesia yang ada di Kirgistan untuk buka bersama gitu, untuk mengobati rasa rindu dari masakan makanan Indonesia gitu Kak. Oke, emang kalau Mas Achal sendiri apa sih makanan yang paling dikangenin dari Indonesia? Wah, kalau ngomongin yang dikangenin sih banyak ya Kak ya, mostly kayak makanan ringan sih, makanan snack gitu sih, mau tahu kayak cireng, cimol itu kangen banget. Kalau makanan berat sih lebih ke kayak basic nasi goreng aja kan juga belum ada di sini ya, bahkan Indomie aja juga belum masuk di Kirgistan nih Kak, jadi kayak wah surga dunia belum masuk, itu sangat kangen sih. Oke, nah berarti biasanya kalau Mas Achal sahurnya pakai apa nih? Kalau kan di sana susah nih menemukan makanan-makanan Indonesia. Benar, kalau kita untuk sahur, kalau misalkan sahur atau enggak buka bersama tanpa diundang warga negara Indonesia ya, yang pastinya masak Indonesia, kita masak makanan lokal sih Kak, kayak makanan Kirgistan itu kan mostly main menunya itu, makanan utamanya itu daging ya.
Jadi mereka tuh lebih sering makan daging ketimbang ayam nih Kak. Jadi apalagi daging kuda ya. Jadi sahur pun bisa aja daging kuda gitu. Oh, biasanya tuh dimasak seperti apa sih, atau makanan khas sana itu seperti apa, Mas Achal, dan bumbunya kayak gimana gitu? Oke, jadi kalau menurut aku dimasaknya seperti apa dan bumbunya seperti apa, di Kirgistan itu beda sama di Indonesia nih Kak. Kalau di Indonesia kan mungkin kita banyak ya step-step memasaknya, mulai dari mungkin dibumbuin, dimarinasi, diungkep, direbus dan segala macam itu kan. Kalau di sini tuh mostly cuma sekedar direbus, udah matang baru dimakan Kak. Karena menurut mereka daging yang rasanya tuh masih daging banget itu enak. Jadi bedanya itu sih, kalau di Indonesia kan rasanya rasa bumbu ya. Kalau di sini rasanya tuh rasa daging banget gitu sih. Nah, kalau Mas Achal sendiri ada nggak sih makanan Kirgistan yang paling suka deh, paling favorit? Mungkin kalau aku ya yang masih cocok di lidah Indonesia itu pastinya plov. Plov itu dia kayak nasi gorengnya Kirgistan gitulah, cuman bedanya dengan daging. Oke. Nah, kalau misalnya di Kirgistan itu ada tradisi khusus nggak sih, selain tadi Mas bilang kan mungkin dekornya ini mencolok ya. Mungkin kalau untuk kegiatan orang-orang Kirgistan selama Ramadan ini ada tradisi khusus nggak? Kalau tradisi khususnya mungkin hampir sama ya seperti di Indonesia Kak, kayak pengajian itu juga pasti ada. Cuman mungkin mereka tuh lebih mengutamakannya di buka puasa. Jadi mereka itu punya tradisi minum teh nih Kak. Jadi mereka ada 3 tahapan makan. Yang pertama membatalkan buka puasa dengan salad, mungkin dengan salad dan dessert-dessert lainnya. Lalu makan utama. Nah yang terakhir itu baru minum teh bareng. Jadi setelah makan itu kita belum selesai nih buka puasanya, tapi kita masih minum teh. Nah mereka tuh minum teh salah satu tradisi sih. Jadi kayak kalau misalkan kita nggak minum teh tuh nggak afdal dan tidak menghormati si tuan rumahnya gitu Kak. Oke, Mas Achal sendiri ini udah berapa lama sih di Kirgistan, dan kira-kira kapan akan kembali ke Indonesia? Wah kalau aku ini sudah di tahun kedua ya di Kirgistan, dan kemungkinan kembali ke Indonesia lagi 2 tahun lagi setelah selesai masa studi. Oke, baik. Terima kasih Achal Fatodi atas waktunya bersama kami di Sunda Sore. Semoga puasanya lancar, kuliahnya lancar, dan juga sehat selalu. Amin. Terima kasih Kakak. Pemirsa, Anda yang akan mudik tapi was-was harus meninggalkan kendaraan di rumah, maka titipkan saja ke kantor polisi terdekat. Karena selama periode libur Lebaran, kantor Polda Metro hingga Polsek membuka layanan titip kendaraan gratis. Kantong parkir di halaman Polda Metro Jaya, Kebayoran, Jakarta Selatan ini nantinya bisa dipakai warga Jakarta untuk menitipkan kendaraan selama periode libur Lebaran mendatang. Mobil dan motor bisa dititipkan secara gratis sehingga warga bisa merasa lebih aman selama mudik ke kampung halaman. Tidak hanya di Polda Metro Jaya, kendaraan pemudik juga bisa dititipkan di seluruh Polres hingga Polsek. Cukup datang ke kantor polisi terdekat untuk mendaftar selama kuota tersedia. Polda Metro Jaya sampai dengan jajaran Polres dan Polsek memfasilitasi bagi warga masyarakat yang ingin menitipkan kendaraannya pada saat ingin mudik. Jadi itu bisa di Polsek, di Polres maupun di Polda, dan tanpa dipungut biaya. Demi keamanan, Polda Metro Jaya mengingatkan pemudik untuk menjaga keamanan rumah sebelum ditinggal. Pastikan rumah dan jendela terkunci rapat, cabut aliran perangkat elektronik dan regulator gas. Matikan keran air dan PDAM, dan jangan lupa lapor RT dan RW setempat sebelum mudik. Selama periode libur Lebaran mulai 13 hingga 25 Maret 2026, Polda Metro Jaya akan menggelar Operasi Ketupat Jaya 2026. Sebanyak 6.800 personel diterjunkan di berbagai titik strategis dan objek vital. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Kabar gembira bagi pemudik yang akan pulang ke Sukabumi dan sekitarnya. Mulai 13 Maret besok, ruas tol Bogor, Ciawi, Sukabumi atau Bocimi, seksi Parukuda Karangtengah bisa dilewati secara fungsional.
Dan pemirsa, seperti inilah kondisi ruas tol Bocimi seksi 3 Parungkuda Karangtengah. Tol sepanjang 6 km ini belum rampung pembangunannya, tapi bisa dilewati secara fungsional pada arus mudik lebaran ini. Ruas tol ini dibuka gratis hanya satu jalur mulai 13 Maret mendatang. Karena kondisi tol belum sempurna, hanya kendaraan kecil atau golongan 1 yang dibolehkan melintas. Kendaraan menuju Sukabumi bisa keluar di eksit tol Karangtengah. Sementara kendaraan menuju Cibadak dan Pelabuhan Ratu dialihkan keluar tol Parungkuda. Operasional tol Bocimi seksi 3 ini untuk mengurangi kepadatan di jalur arteri nasional saat arus mudik lebaran. Sampai ujung atas ya.